the Hellboy, Rambo Supandi. Oke guys, kembali bersama saya Rama Hellboy. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tutorial kuda-kuda apa saja yang sering digunakan dalam pertandingan bela diri. Kenapa nggak langsung belajar tendang, pukul, atau bertahan? Karena setiap kita habis memukul, habis menendang, maupun habis bertahan, menghindar, kita harus selalu balik ke kuda-kuda awal, kuda-kuda dasar. Ya, masuk ke kuda-kuda pertama, yaitu kuda-kuda boxing atau tinju. Ya, oke, lihat dari sini. Oke, kaki kita rapetin, buka selebar bahu. Ya, dari sini kira-kira majuin kakinya satu langkah, lalu tangan di atas. Oke, tangannya sejajar dengan tulang pipi. Ya, lalu kedua siku untuk melindungi kedua rusuk. Nah, dari sini lihat posisinya seperti persegi. Ya, ini kita sebut sebagai square defense. Yang kedua yaitu kuda-kuda boxing yang telah dimodifikasi. Ya, posisinya seperti ini. Ya, biasanya kuda-kuda ini sering digunakan oleh Floyd Mayweather. Ya, kita tahu dia suka menggunakan bahunya untuk melakukan pertahanan. Ya, jadi kita di sini bisa melakukan shoulder roll, lalu tangan kita juga di sebelah sini bebas untuk menjaga rahang. Ya, kemudian rusuknya dijaga oleh kedua sikunya. Nah, seperti ini. Ya, nah, lihat posisinya juga sama, ada square defense-nya. Kuda-kuda yang ketiga, ya, yaitu kuda-kuda Muay Thai. Posisinya lihat seperti ini posisinya. Oke. Kenapa mereka menaruh tangan di atas? Karena pada Muay Thai mereka terkenal dengan elbow dan lutut. Ya, dengan tangannya di atas, jadi mereka bisa mempertahankan kedua pelipisnya menggunakan tangan mereka. Ya, kalau boxing kita taruh di sini, karena kalau kita kena pukul di pelipis kita itu keras, kadang-kadang malah tangannya yang bisa cedera. Tapi kalau kita kena elbow, biasanya pelipis bisa sobek. Karena itu tangan orang Muay Thai biasanya taruhnya di atas seperti ini, kemudian dagunya masuk. Nah, oke. Nah, lihat sekarang posisi kakinya. Ya, posisi kakinya kalau pada boxing atau kickboxing biasanya mereka berada di center, di tengah. Ya, supaya mereka siap maju, siap mundur. Tapi kalau di Muay Thai, lihat mereka beratnya 70% di kaki belakang. Nah, kaki depannya itu ringan. Untuk apa? Untuk siap menangkis tendangan low kick atau mengcounter. Jadi pas lagi saat lawan maju, dia mengcounter dengan push kick. Ya, oke, push kick, block. Ya, kedua rusuknya juga dibuka. Ini sengaja untuk mengcounter lawan. Jadi lawan terpancing untuk menendang perutnya, lalu ditangkap dan dipukul. Boom. Ya. Yaitu kuda-kuda di taekwondo. Ya, biasanya karena di taekwondo dilarang untuk memukul kepala. Ya, jadi mereka tangannya biasanya melindungi perut atau protektor mereka. Ya, nah kalau tadi kita selebar bahu, nah sekarang mereka kakinya sejajar seperti ini. Ya, kenapa mereka sejajar seperti ini? Ini supaya mereka cepat untuk melakukan counter back kick atau spinning back kick atau jumping back kick. Ya, karena taekwondo terkenal dengan tendangan-tendangannya yang cepat. Ya, terutama counternya. Ya, dari sini dia bisa back kick, spinning back kick. Ya,
Oke, karena mereka tidak ada pukulan, biasanya tangan mereka di bawah seperti ini. Kuda-kuda yang kelima, yaitu kuda-kuda pada sansau. Karena pada sansau itu terkenal dengan bantingan, ya. Kalau kita membanting lawan, poinnya biasanya besar. Jadi biasanya mereka kuda-kudanya sedikit lebih rendah, ya. Lihat, kalau tadi boxing seperti ini, mereka lebih rendah seperti ini, ya. Dari sini mereka siap untuk membanting, mereka siap untuk kalau dibanting mereka bisa langsung tahan, ya. Jadi posisinya mereka nggak terlalu tinggi, mereka biasanya lebih rendah seperti ini. Setelah kita menguasai kuda-kuda dasar kita, nah dari sini kita harus belajar berjalan atau bergerak sesuai arah lawan kita. Karena pada saat kita fighting, lawannya nggak diem di tengah, ya. Dia bergerak ke kanan, ke kiri, dan kita harus mengikuti arah kemana lawan kita pergi. Nah dari sini, oke, dari basic, kuda-kuda basic seperti tadi. Nah seandainya lawan kita geser ke kanan, ya, kita juga harus geser ke arah kanan. Oke, kalau kita mau geser ke arah kanan, biasakan kaki kanan dulu yang melangkah seperti ini. Kalau ke kiri, kiri dulu. Kalau ke depan, kaki depan dulu. Kalau ke belakang, kaki belakang dulu, ya. Yang perlu diperhatikan adalah kaki kita tidak boleh malah seperti ini, lurus, ya. Tapi biasakan tumit kaki belakang kita diangkat, lalu tekuk kedua kaki kita sedikit seperti ini, ya. Setelah kita belajar maju, mundur, ke kanan, ke kiri, oke. Kalau kita lawan kita geser ke kanan, nggak mungkin kan kita kanan kiri maju mundur doang. Lawan kita ada di sebelah kanan kita, otomatis kita harus melihat ke arah lawan kita, ya. Oke, sekarang kita akan melakukan gerakan yang kita sebut sebagai pivot, ya. Apa itu pivot? Lihat gerakannya seperti ini. Nah ini gerakan pivot, ya. Jadi kaki depan kita ini sebagai tumpuan dasar. Kemudian kaki belakang kita ini yang bergerak, ya. Lihat, ini titik tengahnya, ini yang bergerak. Lawan kita geser ke kanan, kita harus lihat ke arah lawan kita. Geser, ya. Lawan kita bergeser ke arah kiri kita, geser. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pivot ini adalah, ya, jangan berputar menggunakan tumit, tapi angkat tumitnya gunakan ujung depan kaki seperti ini. Nah, kalau lawan kita geser ke kanan, putar dulu kakinya, baru kaki kanannya. Kalau lawan kita geser ke kiri, geser dulu kaki kanannya, baru geser kaki kirinya seperti ini, ya. Kenapa tidak menggeser kaki kanan dulu, ya? Kalau lawan kita ke kanan, kenapa kita nggak menggeser kaki kanan dulu, ya? Lihat, kalau saya menggeser kaki kanan dulu, kaki saya kepelintir seperti ini. Biasakan putar dulu. Nah, oke. Kan ya, kalau saya geser ke kiri, ya, saya akan menggeser kaki kanan saya dahulu, baru kaki kiri saya seperti ini. Setelah kita melatih pergerakan maju, mundur, kiri, kanan, lalu pivot, nah sekarang kita berlatih dengan cone, ya. Apa fungsi kita latihan cone seperti ini? Supaya kita bisa bergerak maju, mundur, kanan, kiri, dan pivot dengan rapih, ya. Jadi jaraknya cone ini sekitar kurang lebih satu langkah, lebih besar sedikit dari satu langkah saya. Nah, oke, kita mulai dari posisi awal seperti ini. Oke, saya akan maju, ya. Saya akan maju sesuai stepnya, kaki depan dulu, baru kaki belakang. Lalu dari sini saya akan geser ke sebelah kanan menggunakan kaki kanan saya dulu. Nah, lalu saya maju lagi, geser ke kiri, maju, geser. Nah, sampai di posisi ini saya akan melakukan pivot 1, 2, ya. Nah sekarang saya melihat ke arah sebaliknya. Nah dari sini saya akan berjalan lagi seperti tadi, maju, geser, maju, geser samping,
maju. Nah, dari sini juga kita bisa melatih gerakan ke arah belakang, yaitu mundur. Geser ke sebelah kiri, mundur, kanan, mundur, kiri. Kemudian dari sini kita juga bisa pivot ke arah sebaliknya. Nah, begitulah drilling supaya kita bisa terbiasa dengan step maju, step mundur, step ke kanan, ke kiri, dan pivot. Jadi pada saat kita bergerak, kita nggak keseripet atau kita kehilangan keseimbangan. Jadi penting untuk melakukan drilling basic seperti ini, yaitu drilling maju, mundur, kanan, kiri, dan pivot. Oke, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan dukung terus channelnya Rama Hellboy. Oke, bersatu dalam bela diri.